biasanya termasuk kebutuhan ibu-ibu misalnya. Nah, jadikan dulu cabai itu sebagai bagian dari tulisan. Nggak bisa kemudian di penutup ujuk-ujuk langsung tiba-tiba muncul, ujuk-ujuk tuh tiba-tiba ya, tiba-tiba muncul cabai. Kalau dari awal sampai sebelum kalimat itu nggak pernah ada sedikit pun kata cabai, sedikit pun tuh omongan atau tulisan yang menyinggung soal cabai. Nah, kalau sudah begitu, itu artinya cabai itu jadi lucu gitu. Kok ujuk-ujuk ada di penutup, paham? Ya, jadi tergantung ininya. Nggak bisa hal baru itu muncul di dalam penutup begitu saja, ya. Karena ya nggak ada kaitannya gitu. Maksudnya nggak ada kaitannya, orang dari awal nggak diceritain kok gitu. Kok tiba-tiba muncul? Kalau mau munculin harga cabai, maka dari awal disebut salah satu kebutuhan rumah tangga gitu ya, sebagaimana halnya cabai gitu, minyak goreng gitu. Nah, itu baru boleh gitu. Tapi kalau nggak ada dari awal, kemudian di penutup tiba-tiba muncul cabai, itu jadi aneh. Sampai sini jelas, Dita? Jelas Pak, paham. Oke, ya. Jadi kembali lagi tergantung cara kamu menuliskannya. Jangan munculkan sebuah apa ya, sebuah masalah baru ya dan langsung di penutup, karena itu akan menjadi lucu dan malah akan membuat tulisan itu jadi aneh gitu ya. Jadi kalau mau memang dimasukkan, tuliskan dari awal meskipun hanya sekedar menyinggung, hanya sekedar menyebut satu kali, tapi ada dari awal gitu. Kira-kira begitu, Dita ya. Iya Bapak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang bertanya? Tadi sampai mana ya? Eh, Penutup feature juga bukan seperti penutup berita yang dapat dibuang apabila ruang tidak mencukupi karena isinya tidak penting. Isi penutup feature sama penting dan menariknya dengan lead, bahkan mempunyai pilihan beberapa jenis. Oke, ya. Masih ada yang mau bertanya? Saya mau geser dulu materinya, saya kelihatan. Oke, kalau nggak ada lanjutkan. Setelah penutup, baru kita buat judul, ya. Jadi urutannya body tulisan dulu, kemudian lead, kemudian penutup, baru judul, gitu, ya. Nah, judul ini adalah yang terakhir kita baca. Judul menjadi tahap terakhir dari pembuatan struktur tulisan supaya penyusunan tulisan tidak terkesan oleh maknanya. Kalau kita bikin judul duluan, ya, itu nanti kita akan terpasung, akan terkekang, akan terkerangkeng dengan apa yang kita tulis sebagai judul. Paham maksudnya? Misalnya tadi, ya, kalau saya nulis tentang siapa yang tak kenal Bali, indah bukan? Ya, itu saya harus menuliskan isinya itu yang ada kaitannya dengan indah. Artinya saya nggak boleh menuliskan hal lain di luar hal yang terkait dengan keindahan Bali. Paham maksudnya? Saya sudah terkekang, saya sudah terkerangkeng, saya sudah terpasung dengan kata indah yang saya tulis di judul. Kalau judul itu saya sebut, saya tulis di awal. Paham maksudnya? Paham? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, ya. Jadi supaya tidak kita terpasung, maka judul itu harus dibuat terakhir, paling akhir, setelah bodinya selesai disusun, setelah leadnya kita buat, setelah penutupnya kita buat, baru bikin judul, ya.
Saya lanjutkan. Juga sebaliknya, agar makna judul dapat mencakup keseluruhan isi tulisan. Ya, jadi dengan saya kasih judul Siapa yang Tak Kenal Bali Indah Bukan, maka keseluruhan tulisan saya harus terkait dengan keindahan Bali. Paham? Ya, hanya dengan keindahan Bali, tidak yang lainnya. Kenapa? Karena tidak ada di judul. Sampah terkait nggak? Terkait, kan sampah lawannya indah, kan gitu. Ya. Adanya sampah membuat tidak indah, kan gitu. Terkait. Tapi di luar indah, saya nggak boleh ngomong tuh, karena judul saya sudah nulis tentang indah, keindahan. Oke, paham ya? Saya lanjut. Selain itu, karena tampil paling awal di mata pembaca, judul harus mampu memikat dan menarik perhatian. Siapa yang tak kenal Bali, indah bukan? Saya mau tanya dan jawab dengan jujur. Menarik nggak buat kamu? Menarik, Pak. Alasannya apa, Mita? Karena Bali itu terkenal sama orang-orang tempat yang indah, tempat wisata, dan juga banyak mancanegara yang mengunjunginya, Pak. Oke. Apakah yang lain sepakat atau ada yang nggak sepakat? Silakan. Ada yang nggak sepakat? Atau punya pendapat lain, pendapat berbeda? Silakan. Melan tadi mau ngomong apa, Melan? Oh, tadi mau jawab, Pak. Oh gitu. Sekarang mau jawab nggak? Boleh. Apa? Kamu sepakat nggak dengan Mita? Sepakat, Pak. Tapi di balik keindahannya kan Bali sedikit demi sedikit kan mulai ada isolir ya. Maksudnya tuh ada orang-orang masuk kan. Ya budaya mulai masuk gitu ke Bali gitu kan. Terus ada lagi tuh kayak kita kan apa ya, Pak? Kita kan budayanya itu lebih ke ketimuran ya, Pak ya. Nah, kalau di Bali mungkin kita ketika kita nih ada di daerah saya juga daerah pantai, tapi kalau seperti pakai bikini bisa-bisa diusir oleh pegawai yang di pantainya gitu. Tapi kalau di Bali enggak gitu, itu udah budaya gitu. Pertama mungkin akan luntur budaya ketimuran kita. Lalu akulturasi pola yang di sana itu akan berbeda gitu kan. Apalagi apa namanya pola mereka itu kan sekarang lagi giat-giatnya wisata, mungkin itu juga yang salah satunya gitu, menekankan pendidikannya kepada contohnya perhotelan gitu, terus ya apa tata niaganya itu mungkin ke perkapalan gitu, karena kan nantinya itu banyak wisatawan yang ingin berkunjung ke laut gitu, intinya tuh mereka juga mendukung daya serap dari adanya turis yang berkunjung itu. Seperti itu sih, Pak. Oke, good. Ya. Kalau ada hal lain di luar indah, maka kalau saya ingin menulis tentang yang dicontohkan malam tadi soal budaya Barat yang kemudian katakanlah misalnya memaksa akulturasi itu lebih cepat atau memaksa akulturasi itu lebih quote and quote negatif gitu ya. Nah, saya akan tulis dalam tulisan lain. Kenapa? Karena tadi judul saya sudah membatasi bahwa saya hanya menulis tentang keindahan Bali, gitu ya, kira-kira. Tapi untuk di luar itu yang Melan katakan, ya nanti saya akan jelaskan kalau ada kemungkinannya, gitu ya. Prinsipnya bisa jadi benar, bisa jadi tidak, tergantung sudut pandang. Tapi secara umum, ya memang itu yang terjadi di Bali, gitu. Ya Melan. Jadi secara umum memang itu yang terjadi di Bali, tapi soal benar tidaknya tergantung sudut pandang masing-masing. Itu ya, diplomatis ya. Ada yang punya pertanyaan atau pendapat lain? Saya Pak Syarani. Yuk, silakan. Jadi kalau menurut pandang saya, kalau di Bali itu merupakan salah satu provinsi atau kota yang memiliki toleransi yang tinggi. Jadi kan di Bali itu kan
penganut terbanyaknya Hindu ya Pak. Nah Mhm. teman saya kan ada juga tuh deket sini orang Bali. Katanya mereka Mhm. tuh nggak terganggu dengan budayanya orang Barat. Kan emang kalau mereka ke pantai kan pakai bikini ya Pak. Jadi mereka harus toleransi selagi itu tidak menyangkut agama gitu Pak. Ya, Terus, makasih Pak. oke, good ya. Ya pendapat kamu benar juga gitu ya. Artinya memang begitulah Bali ya. Selama memang tidak mencampuri urusan agama, ya boleh-boleh saja kan gitu. Oke, ya soal pendapat kamu bisa kita terima. Yuk silakan Melan. Oh iya Pak, tadi ada yang lupa. Ada juga sih Pak beberapa pemberitaan ya, atau mungkin ada beberapa orang Indonesia ke luar negeri itu mereka taunya tuh Bali bukan Indonesia Pak. Jadi mereka tahu Bali gitu, tapi nggak tahu. Mereka taunya mungkin negara Bali, mungkin bayangan mereka negara Bali gitu ya. Tapi nggak tahu kalau Bali itu salah satu provinsi di Indonesia gitu. Itu yang sebenarnya salah kaprah. Kadang mereka Indonesia tahu nggak gitu? Enggak gitu. Bali tahu gitu. Itu yang kadang salah kaprah gitu. Ya, itu memang dampak negatifnya ya. Tapi ya barangkali di sini perlu peran pemerintah juga ya. Karena memang banyak juga negara lain yang misalnya salah satu daerahnya dikenal sebagai wisata yang keren gitu ya, terus banyak pelancong dari luar yang datang ke situ, itu juga barangkali ada yang sama seperti Bali. Dia tahu lokasi itu, destinasi wisata itu, tapi dia tidak tahu negaranya, gitu. Nah, barangkali salah satu caranya misalnya itu peran pemerintah, ya. Nggak usah jauh-jauh deh, misalnya dengan mengibarkan bendera merah putih di sepanjang landasan atau di sekeliling bandara, misalnya itu kan cukup menunjukkan bahwa itu Indonesia, gitu kan. Tapi persoalannya apa ada yang kepikir begitu, gitu. Nah, jadi itu kira-kira masalahnya, ya. Oke, saya akan lanjut, tapi sebentar saya perlu. Oke, lanjut. Ya, jadi cukup jelas ya Melan. Jadi memang itu kondisi yang menyedihkan sebenarnya, tapi memang perlu peran pemerintah di situ. Ada lagi atau saya lanjut dulu materinya, ya. Kemudian yang nomor 12, poin 12 adalah melakukan swasunting sebagai penulis dan pembaca. Ya, ini maksudnya, ya kita baca dulu deh. Setelah tulisan selesai tersusun, penulis harus melakukan swasunting atau penyuntingan mandiri, ya, sebelum diserahkan ke editor atau dikirim ke media, ya, atau dipublikasikan langsung. Swasunting dilakukan 2 kali, ya, yang sebagai penulis dan sebagai pembaca. Ya, jadi saya jelaskan bahwa kita harus melakukan editing mandiri, ya. Kenapa? Karena kadang ya ketika kita menulis kita lupa mengerem gitu, ya. Atau karena keasikan nulis kita lupa bahwa misalnya banyak salah ketik, ya. Kemudian sistematikannya loncat-loncat gitu ya.
keindahan, keterhubungannya juga kurang, kan harusnya antar kata terhubung atau nyambung, kata dengan kata, kemudian kalimat dengan kalimat, alina dengan alina itu harus nyambung. Nah mungkin karena kita asik, ada yang nggak nyambung yang kita nggak sadari, gitu ya. Kemudian apa lagi? Tata bahasanya misalnya ya, terus ejaannya. Nah, jadi hal-hal itu ya akan kita lakukan editing setelah kita selesai ya. Tapi kemudian pertanyaannya kenapa harus 2 kali? Ya. Yang umum itu kan orang menyunting cuma sebagai penulis ya. Nah, yang disebut sebagai penulis itu antara lain sistematika penulisan, keindahan, keterhubungan, logis, ya, maupun misalnya pemahaman isi tulisan. Itu antara lain yang kita lihat saat kita menyunting, mengedit sebagai penulis. Ya. Tapi, ya, sebagai pembaca, ya, kita juga perlu. Kenapa? Karena kalau kita mampu melepaskan diri sebagai pembaca, pada umumnya orang yang tidak melakukan itu lebih pintar ketimbang orang yang melakukan. Contoh, kalau kamu lihat orang nonton bola, ya, nggak usah ke stadion, ke TV aja, di TV aja. Misalnya ayah kamu, kakak kamu yang cowok, atau teman kamu yang cowok nonton bola. Mereka berteriak-teriak, menggurui, mengajarkan si orang yang lagi main bola itu seolah merasa dirinya lebih pintar, iya apa iya? Betul? Artinya apa? Kalau kita menjadikan diri kita pembaca, kita akan lebih pintar ketimbang penulis. Dalam artian, kita akan mampu melihat kesalahan yang kita lakukan saat kita menulis. Saat itu kita menjadi pembaca. Paham ya? Tadi contohnya, karena orang yang tidak melakukan itu selalu merasa lebih pintar dari orang yang melakukan. Padahal si penonton itu kalau dia main bola disuruh melakukan apa yang tadi orang yang tadi dia kritik itu belum tentu bisa. Apalagi kalau melakukan seperti yang dia kritik, gitu. Paham? Iya. Ini siapa nih cowoknya? Muhammad siapa? Yang ada di sini? Ya. Nah, kira-kira gimana? Kamu begitu nggak ketika nonton bola? Gitu ya. Kamu kritik karena protesan, ih bodoh, ih bukannya ditembak langsung aja, kenapa nggak dioper aja, kan gitu. Dia merasa dirinya lebih pintar dari pemain bolanya. Nah, begitu juga pembaca itu pasti ada perasaan dia lebih pintar, karena itu kita harus menjadi pembaca saat kita mengedit tulisan. Supaya kita lebih jeli melihat kesalahan, melihat salah ketik, salah tulis, sistematikanya, kurang indah, dan sebagainya yang harus kita perbaiki ya saat kita menulisnya. Sampai sini jelas? Paham? Paham? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Ya, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita menyunting tulisan kita sendiri sebagai penulis, ya, supaya tadi sistematika, keindahan, keterhubungan, logika, dan segala macamnya itu bisa kita perbaiki. Setelah selesai, ya, maka kita mengubah diri kita menjadi pembaca. Artinya kita melepaskan bahwa itu tulisan kita yang akan kita edit. Anggap aja itu tulisan orang. Gitu. Nah, karena kita anggap tulisan orang, kita bisa akan lebih jernih, kita akan bisa lebih terbuka, kita bisa akan lebih detail melihat kesalahan-kesalahan, ketimbang saat itu juga kita masih sadar bahwa itu tulisan kita. Karena tentu ada dong ego kita, karya kita pasti baik kan gitu. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa melepaskan ego kita, maka tulisan itu tidak akan berhasil kita edit. Karena di dalam diri kita, dalam ego kita itu ada kesombongan yang bilang
tulisan gue pasti bagus, tulisan gue pasti keren, tulisan gue pasti nggak ada salahnya. Iya apa iya? Ya. Iya, Jadi Pak. syarat utamanya untuk kamu mampu mengedit sebagai pembaca adalah kamu melepaskan ego kamu. Kamu melepaskan perasaan bahwa itu tulisan kamu. Nah, dengan kamu melepaskan ego kamu, insya Allah kamu akan mampu melihat kesalahan-kesalahan lebih jeli, lebih teliti ketimbang saat kamu menulis. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya. Ada yang mau bertanya? Yang jadi masalah adalah seringkali ketika kita mengedit itu kemudian muncul ide-ide baru, iya Pak iya, Iya, Pak. Iya, yang Pak. kemudian memaksa kita memasukkan lagi ke dalam tulisan kita itu, dan kemudian ya karena ada ide baru yang dipaksakan dan dimasukkan dalam tulisan kita, akhirnya akibatnya tulisan kita tidak pernah selesai, ya Pak iya. Jadi Iya. andaikan pun muncul ide-ide baru ya dari tulisan itu, jangan dimasukkan ke dalam tulisan itu, tapi tetap dicatat, tetap ditulis, dan nanti tekadkan ke diri kamu untuk membuat tulisan baru dari ide-ide yang muncul itu. Bukan ide-ide yang muncul itu kemudian dipaksakan ke tulisan yang sedang kamu edit. Karena kalau dipaksakan, akhirnya tulisan kamu kan berantakan lagi tuh. Ya kan, kamu tulis lagi kan. Terus nanti kamu edit lagi, muncul lagi ide baru lagi. Ya, disusun lagi. Terus kapan selesainya? Kapan kamu kirim tulisan kamu kalau setiap ada ide kamu masukkan? Artinya apa? Tulisan kamu tidak akan selesai. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jadi kamu harus tekadkan, ya kamu harus kuatkan bahwa kamu ngedit cuma 2 kali. 1 kali sebagai penulis, 1 kali sebagai pembaca. Setelah itu selesai, kirim ke media, publikasikan langsung, ya. Atau kalau itu tugas, kirim ke pemberi tugas. Jangan sampai 2 kali kamu edit. Ketika 2 kali kamu edit, pasti ada ide-ide baru. Kenapa? Karena pada dasarnya, pada prinsipnya manusia itu nggak pernah puas. Ya,